Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sudah resmi diumumkan oleh KPU menjadi Presiden RI 2024. Makanya kalau ada omong-omong ataupun cita-cita untuk tidak mau pindah ke IKN, itu rasanya sangat mustahil. Dimana udah jelas Bapak Prabowo mengatakan bahwa Bapak Prabowo akan melanjutkan semua program yang sedang dibangun dan yang akan dibangun oleh Bapak Jokowi. Terima kasih, selamat pagi. Mr. Pusi Live kembali mengumandang di udara. Kita jangan terlalu serius-serius lah. Kini Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sudah resmi diumumkan oleh KPU menjadi Presiden RI 2024. Tetapi omon-omon mengenai Presiden 2024 yang paling lucu adalah DPR konon katanya ogah pindah ke IKN apabila nanti sudah resmi IKN dibuka oleh Bapak Jokowi, di mana rencananya Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan proklamasi 17 Agustus di IKN nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 ini. Dan konon katanya juga Bapak Jokowi akan mendahului pindah ke IKN kemungkinan bulan Juli. Dan yang jelas yang kita tahu bahwa Menteri PUPR Bapak Basuki, beliau mengatakan dialah yang paling pertama akan pindah ke IKN. Artinya optimisme untuk membangun IKN itu pasti akan terjadi. Kemudian diyakini bahwa tanggal 17 Agustus yang akan datang mampu melakukan ataupun merayakan hari kemerdekaan RI di IKN. Apakah mungkin DPR boleh ogah-ogahan ataupun tidak mau pindah ke IKN pada saat Bapak Presiden sudah menempati istana di sana? Itu rasanya agak sulit. Karena kenapa demikian? Karena undang-undang IKN itu sendiri sudah dikeluarkan, di mana sudah ditentukan oleh undang-undang IKN itu ibu kota hanya ada satu. Tidak mungkin seperti ada usul ataupun narasi-narasi dari politikus ataupun dari masyarakat menginginkan bahwa Jakarta dijadikan kota legislatif. Memang ada di negara-negara yang di luar negara kita yang kita cintai ini, seperti di Afrika, memang ada hal-hal yang seperti itu yang telah dilakukan. Karena kalau di Indonesia agak sulit, karena sudah jelas undang-undang IKN mengatakan bahwa ada ibu kota adalah satu, yaitu di Kalimantan. Nah, itulah yang banyak dipolemikan pada saat ini, karena sudah jelas Bapak Prabowo itu pasti akan meneruskan dan membangun IKN pada saat beliau akan memimpin negeri ini. Nah, tentunya yang paling penting adalah infrastrukturnya. Apakah mampu membuat infrastruktur secepatnya sehingga DPR pun sudah mempunyai perumahan ataupun apartemen yang layak, sehingga mampu memindahkan juga seluruh keluarganya, istrinya, anaknya, dan anak-anaknya pun harus mampu bersekolah di IKN. Tapi kita lihat bahwa kalau kita lihat pembangunan di IKN sendiri, bahwa kemungkinan untuk perumahan ASN pasti juga akan selesai 17 Agustus tahun ini. Kemudian yang paling sulit untuk diprediksi bahwa apakah infrastruktur di IKN itu sudah juga akan selesai tahun ini.
Nah tentunya kalau airport itu, karena airport itu boleh dikatakan tidak merupakan international airport, artinya airport VVIP, di mana juga landasannya juga dibuat 3 kilo, 3 kilo, yang mampu juga di pesawat paling besar Boeing 738 akan mendarat di sana. Kemudian yang paling penting sekarang, apakah nanti 17 Agustus itu jalan tol udah selesai? Nah, itu yang kalau kita lihat perkembangan IKN sendiri itu udah yakin lah kalau Istana Kepresiden pasti akan selesai. Kemudian beberapa hotel juga selesai. Kemudian ada juga, dan malah ada universitas swasta sudah berdiri dan sudah operasional di sana. Nah, kemudian rumah sakit, beberapa rumah sakit di swasta sudah sudah kemungkinan ada satu rumah sakit yang sudah selesai. Nah, itu akan mampu menunjang keberadaan IKN. Tentunya kepindahan daripada anggota DPR, ASN, kemudian dari kementerian itu tentunya tidak akan bisa pindah secara serentak. Nah, itu yang akan terjadi. Makanya kalau ada omong-omong ataupun cita-cita untuk tidak mau pindah ke IKN, itu rasanya sangat mustahil. Bagaimana rasanya kalau eksekutif ada di IKN, kemudian legislatif ada di Jakarta, setiap rapat berapa kos yang akan dikeluarkan? Rapat koordinasi, rapat dan lain-lainnya akan sulit sekali. Ya udah, sampai gedung Bank Indonesia pun sudah mulai dibangun, kemungkinan juga akhir tahun ini juga akan selesai. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh Bapak Prabowo yang mengemban sebagai Presiden 2024. Tapi yakinlah kalau Pak Prabowo itu sudah komited untuk terus menyelesaikan IKN secara bertahap. Nah, kenapa Bapak Prabowo juga memenangkan Pilpres 2024? Ini salah satunya IKN lah yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pemenangan Pak Prabowo di Pilpres. Di mana udah jelas Bapak Prabowo mengatakan bahwa Bapak Prabowo akan melanjutkan semua program yang sedang dibangun dan yang akan dibangun oleh Bapak Jokowi. Nah, kita lihat bahwa kenapa Bapak Jokowi itu bisa cepat sekali melakukan pembangunan. Karena sesungguhnya Pak Jokowi ini meneruskan perencanaan apa yang telah dibuat oleh Presiden sebelumnya. Nah, tentunya kalau misalnya Pak Prabowo menjadi presiden, perencanaan untuk pembangunan sebuah jalan sudah selesai dilakukan, kemudian itu dikaji ulang, didesain ulang, ya pasti nggak akan terjadi. Karena apa? Mendesain sebuah proyek besar minimal membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa mulai dibangun. Nah, tentunya inilah kelebihan Bapak Jokowi. Misalnya beberapa embung yang belum selesai dibangun oleh Bapak SBY, desain sudah lengkap. Nah, Pak Jokowi tidak mau membuat desain baru, dia meneruskan menggunakan desain lama. Itulah menyebabkan taktik atau trik Bapak Jokowi mampu membuat pembangunan infrastruktur cukup masif. Karena beliau tidak mau dari nol, maka meneruskan apa yang telah dibuat oleh Bapak SBY. Kecuali Hambalang, nah itu kita teruskan. Tapi saya yakinlah nanti Hambalang pasti ada salah satu presiden yang akan meneruskan. Saya yakin Bapak Prabowo akan meneruskan proyek Hambalang itu, merupakan proyek pusat olahraga yang sangat diperlukan oleh bangsa ini. Nah, kemudian 17 Agustus lapangan sepak bola itu yakin sudah direncanakan dengan baik, dan kemungkinan mungkin pada 17 Agustus yang akan datang akan ada pertandingan sepak bola besar-besaran di sana. Nah, itulah yang akan terjadi. Ya, makanya janganlah bermimpi kalau misalnya boleh sebagian masih di Jakarta, sebagian ada di IKN. Itu sebetulnya nanti membuat kos yang cukup tinggi. Memang ada narasi daripada ibu-ibu
Terus kalau saya tidak mau pindah katanya. Nanti anak-anak sekolah di mana? Ya justru itulah infrastruktur dia harus dipercepat. Justru apabila pemerintah Indonesia mampu membangun sekolah internasional, sekolah-sekolah yang terbaik di sana, rumah sakit yang terbaik di sana, dan mungkin mall ataupun pusat kehidupan yang cukup unik di sana, percayalah IKN itu akan menjadi daya tarik untuk orang berbondong-bondong akan pindah ke ibu kota yang baru. Kita lihat Indonesia sudah penuh sesak. Nah justru dengan desain istana negara yang cukup bagus, yang ada culture di dalamnya, inilah yang merupakan daya tarik bagi wisata lokal maupun wisata mancanegara akan mampu mengunjungi IKN. Nah, itu yang akan terjadi. Tapi saya yakin dalam 5 tahun ke depan, rasa-rasanya IKN ini sudah layak dan mampu menampung semua ASN, semua BUMN, semua DPR untuk tinggal di sana dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Sekolah internasional misalnya, rumah sakit internasional. Ya justru orang berobat ke IKN, bukan hanya ke Bali aja. Ke Bali sekarang sudah ada rumah sakit internasional sekarang di Bali yang mampu membuat wisata pun luar dan melirik Pulau Bali. Nah tentunya IKN akan lebih hebat lagi apabila IKN itu mampu ada dan memungkinkan ada rumah sakit internasional, sekolah internasional, ya kemungkinan pun orang-orang asing pun sambil berkreasi dia akan berobat di IKN. Itu yang diharapkan sesungguhnya oleh Bapak Jokowi. Ya tentunya perpindahan semua aktivitas kenegaraan tentunya pastilah akan dilakukan secara bertahap. Itu yang terjadi saat ini. Bapak-bapak, para pimpinan legislatif, marilah kita berpikir positif. Jangan memikirkan diri sendiri. Marilah ikut membantu IKN ini sehingga lebih cepat terbentuk. Kemudian yang nantinya IKN ini tentunya akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kita lihat bahwa saat ini proyek terbesar di dunia ada di IKN, ada di Indonesia. Ya, itulah omon-omon ataupun informasi yang dapat kami informasikan melalui Mr. Puisi Live. Semoga dengan analisa yang sedikit ini mampu menggugah para bos-bos yang ada di DPR sehingga tidak ogah pindah ke IKN. Demikian para pemirsa sekalian, mari kita bersemangat, berdoa, dan mengharapkan Bapak Jokowi juga mampu meneruskan pembangunan IKN ini sehingga nantinya akan dilirik oleh seluruh dunia. Untuk itu, marilah tontonlah Mr. Puisi Live. Mari kita membuat berita-berita yang sensasional untuk berikutnya sehingga Mr. Puisi Live mampu berkembang di Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Mari kita bertepuk tangan. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju.